Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 157 sampai dengan 158. Kurikulum Merdeka Belajar, edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu segitiga dan segi empat. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 157. Pada bagian yang ketiga yaitu jajar genjang khusus. Perhatikan pada bagian Q. Pada segi 4 dalam tabel berikut, tulis lingkaran bila memenuhi sifat yang ditunjukkan di sebelah kiri dan tulis tanda silang bila tidak memenuhi. Contoh pada jajar genjang. Pada jajar genjang, dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Jawabannya adalah memenuhi syarat. Kemudian pada jajar genjang, panjang semua sisinya sama. Itu tidak memenuhi syarat. Karena jajar genjang itu hanya dua sisi yang sama panjang. Pada jajar genjang, besar sudut semuanya sama. Jawabannya adalah tidak memenuhi sifat dari jajar genjang. Kemudian perhatikan pada persegi panjang. Ini adalah gambar dari persegi panjang. Dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Maka jawabannya adalah memenuhi syarat. Berarti yang sisi yang atas dengan yang bawah, kemudian sisi yang kiri dengan sisi yang kanan. Bawah itu adalah sejajar. Maka jawabannya adalah memenuhi syarat. Panjang semua sisinya sama. Perhatikan pada persegi panjang, ternyata panjang sisinya tidak sama. Selanjutnya, besar semua sudutnya sama. Perhatikan pada gambar persegi panjang, sudutnya masing-masing adalah 90 derajat. Maka jawabannya adalah memenuhi syarat. Selanjutnya pada gambar belah ketupat. Perhatikan gambar belah ketupat. Pernyataannya, dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Berarti sisi yang kiri atas, kanan atas dengan kiri bawah itu adalah sejajar. Kemudian sisi kiri atas dengan kanan bawah itu sejajar, maka ini memenuhi syarat. Kemudian pada belah ketupat, panjang semua sisinya sama. Perhatikan, belah ketupat ini ternyata panjang sisinya sama, maka memenuhi syarat. Selanjutnya, besar semua sudutnya sama. Perhatikan kembali pada belah ketupat, ternyata yang sudutnya sama hanya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu sudutnya sama. Sedangkan dengan yang atas ataupun yang bawah ternyata sudutnya berbeda, maka ini tidak memenuhi sifat dari belah ketupat. Selanjutnya adalah pada bagian persegi. Perhatikan gambar pada bagian persegi. Dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Berarti dua pasang sisi yang bersejajar, maka pada persegi jawabannya adalah memenuhi syarat. Kemudian panjang semua sisinya sama. Pada persegi panjang semua sisinya adalah sama, maka ini memenuhi syarat. Kemudian besar semua sudutnya sama. Perhatikan pada gambar persegi bahwa semua sudutnya masing-masing adalah 90 derajat. Maka jawabannya adalah memenuhi syarat. Persegi panjang, belah ketupat, dan persegi didefinisikan sebagai berikut. Segi 4 yang semua sudutnya sama besar disebut persegi panjang. Segi 4 yang semua sisinya sama panjang disebut belah ketupat. Dan segi 4 yang semua sudutnya sama besar dan semua sisinya sama panjang disebut persegi. Definisi persegi panjang, yaitu segi 4 yang semua sudutnya sama besar.
memenuhi syarat sebagai jajar genjang, yakni dua pasang sisi berhadapan masing-masing sama besar. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa persegi panjang adalah jajar genjang. Soal yang pertama pada bagian diskusi. Dapatkah kita menyatakan bahwa belah ketupat merupakan jajar genjang? Jelaskan. Perhatikan, ini adalah gambar belah ketupat. Apabila kita perhatikan gambar belah ketupat ini, maka belah ketupat dapat dikatakan sebagai jajar genjang. Alasannya, karena definisi belah ketupat adalah segi empat yang memiliki empat sisi yang sama panjang. Maka memenuhi persyaratan untuk menjadi jajar genjang, yaitu dua pasang sisi berhadapan panjangnya masing-masing sama. Jadi pada belah ketupat, semua panjang sisinya adalah sama. Kemudian perhatikan definisi dari jajar genjang. Pada jajar genjang, dua pasang sisi berhadapannya sama panjang. Berarti sisi yang kanan atas dengan kiri bawah ini adalah sama panjang. Begitu juga dengan sisi kiri atas dan sisi kanan bawah. Perhatikan ini adalah sama panjang. Jadi dua pasang garis ini sama panjang sehingga belah ketupat memenuhi syarat sebagai jajar genjang. Persegi panjang dan belah ketupat merupakan kasus khusus dari jajar genjang. Karena itu, baik persegi panjang maupun belah ketupat memiliki semua sifat jajar genjang. Persegi adalah kasus khusus dari persegi panjang ataupun belah ketupat. Oleh karena itu, persegi memiliki semua sifat yang dimiliki persegi panjang ataupun belah ketupat. Selanjutnya pada halaman 158, pada bagian Q, bagian diskusi. Mari kita diskusikan sifat-sifat dari diagonal persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Perhatikan pada bagian persegi panjang. Persegi panjang sifatnya adalah bahwa kedua diagonalnya memiliki panjang yang sama dan berpotongan di titik tengah kedua diagonal. Perhatikan ini adalah diagonalnya sama panjang dan perpotongan di titik tengah dari perpotongan kedua diagonal. Selanjutnya belah ketupat. Pada belah ketupat, dua diagonal berpotongan secara tegak lurus di titik tengah kedua diagonal. Perhatikan ini bahwa perpotongannya adalah tegak lurus di titik tengah kedua diagonal. Kemudian pada persegi. Pada persegi, panjang kedua diagonal adalah sama. Panjang diagonalnya adalah sama dan berpotongan tegak lurus. Berpotongannya tegak lurus di titik tengah kedua diagonalnya. Selanjutnya contoh yang pertama. Pada persegi panjang ABCD, buktikan bahwa panjang kedua diagonalnya yaitu AC dan DB sama panjang. Jadi bahwa AC dengan DB ini sama panjang. Maka ini terbagi pada dua segitiga, ya segitiga ABC dan segitiga DCB. DCB, ABC dan DCB. Bahwa segitiga ABC ini sama dengan segitiga DCB. Ini sebagai pernyataan yang pertama. Sisi berhadapan persegi panjang adalah sama panjang, maka panjang AB itu sama panjang dengan DC. Ini sebagai pernyataan yang kedua. Kemudian panjang BC adalah sisi persekutuannya. Dari bagian yang pertama, pernyataan yang kedua dan pernyataan yang ketiga, berdasarkan aturan kekongruenan sisi sudut sisi, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DCB. Dengan demikian, panjang AC sama dengan panjang DB. Selanjutnya, dari sifat diagonal persegi panjang, bila kita misalkan M adalah titik tengah hipotenusa BC, berarti hipotenusa itu garis terpanjang pada segitiga siku-siku atau sisi miringnya. Dari segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar berikut, maka kita dapat lihat bahwa M sama dengan BM
sama dengan CM. Jadi AM itu panjangnya sama dengan BM sama juga dengan panjang CM. Jadi caranya adalah ini adalah segitiga siku-siku, kemudian kita tegaris garis dari sudut siku-sikunya ke titik tengah dari hipotenusa atau garis terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Maka panjangnya akan sama. Selanjutnya soal yang kedua. Pada belah ketupat ABCD, buktikan bahwa kedua diagonalnya yaitu AC dan garis BD berpotongan tegak lurus. Jadi kita harus membuktikan bahwa garis AC ini berpotongan dengan garis BD itu secara tegak lurus. Misalkan O adalah titik potong antara garis AC dengan garis BD. Maka pembahasannya, perhatikan pada segitiga ABO dan segitiga ADO. Berarti segitiga yang di atas ini. Dari asumsi sisi belah ketupat yang berdekatan adalah sama. Maka panjang AB itu sama dengan panjang AD. Kenapa panjang AB sama dengan panjang AD? Karena sisi yang berdekatan panjangnya adalah sama. Ini sebagai pernyataan yang pertama. Karena dua garis diagonal belah ketupat berpotongan titik tengahnya, maka BO sama dengan DO. Jadi perhatikan, diagonal belah ketupat itu berpotongan tepat di tengah-tengahnya. Maka panjang BO ini sama dengan panjang DO. Ini sebagai pernyataan yang kedua. Selanjutnya, sisi AO adalah sisi persekutuan. Jadi panjang garis AO ini termasuk ke dalam segitiga ABO dan juga termasuk ke dalam segitiga ADO, di mana AO ini berhimpit sebagai bagian sisi dari segitiga ABO dan segitiga ADO. Maka ini disebut AO itu sebagai sisi persekutuan. Ini sebagai pernyataan yang ketiga. Dari pernyataan yang pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan ketiga, dan menurut keaturan kekongruenan sisi-sisi, maka, jadi sisi-sisi itu perhatikan, sisi AB sama dengan sisi AD, kemudian sisi BO sama dengan sisi DO, dan sisi AO karena berhimpit sama juga dengan sisi AO. Ini adalah sisi dengan sisi, maka segitiga ABO ini kongruen dengan segitiga ADO. Oleh karena itu, sudut AOB dan sudut itu sama dengan sudut AOD. AOB sama dengan sudut AOD, yaitu sebagai pernyataan yang keempat. Di sisi lain, sudut AOB ditambah sudut AOD ini adalah 180 derajat. Kenapa? Perhatikan pada sudut AOB dengan sudut AOD, ketika dijumlahkan maka sudutnya membentuk garis lurus atau berpelurus. Sudut yang berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Dari 4 dan 5, yaitu sudut AOB sama dengan sudut AOD, kemudian yang kelima sudut AOB ditambah sudut AOD adalah 180 derajat, maka sudut AOB besarnya adalah 90 derajat. Kenapa besar AOB 90 derajat? Karena AOB itu sama dengan AOD. Jadi sudut AOB ini adalah 180 derajat dibagi 2. Karena ini adalah dibagi 2. Hasilnya adalah 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat berarti tegak lurus. Maka panjang AC ini tegak lurus terhadap garis AC ini tegak lurus terhadap garis BD. Kenapa? Karena sudutnya adalah 90 derajat. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8, halaman 157 sampai dengan 158 Kurikulum Merdeka, edisi buku tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.